Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Dewiyanti. Saya merupakan mahasiswi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B, semester 6, angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya yang terhormat dosen pembimbing PKL saya, yaitu Ibu Ria Rahmanida, SPD MPD, yang telah membimbing saya selama periode PKL atau praktik kerja lapangan di FEB UNJ 2026 ini. Pada video ini saya akan memaparkan laporan kegiatan praktik kerja lapangan pada PT Waskita Nindya LRSKSO Project LRT Jakarta Phase 1B Velodrome Manggarai. Nah, di sini terdapat tujuan PKL. Nah, di tujuan PKL ini saya membaginya menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Untuk umum itu sendiri, tujuannya disusun berdasarkan pedoman PKL FEB UNJ 2026 yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, terdapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan, mengembangkan kompetensi profesional, memahami prosedur, dan membentuk sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian untuk tujuan khususnya itu sendiri disusun dan telah disesuaikan berdasarkan pedoman PKL FEB UNJ sesuai dengan pelaksanaan kegiatan PKL di tempat instansi saya yang memuat poin memenuhi persyaratan akademik mata kuliah PKL, mengimplementasikan kompetensi administrasi perkantoran, memperoleh pengalaman sebagai posisi dokumen kontrol, memahami sistem administrasi pengelolaan dokumen, dan mengembangkan kemampuan komunikasi koordinasi dan kerja sama profesional. Kemudian di sini terdapat latar belakang pemilihan tempat PKL. Alasan saya memilih perusahaan Waskita Nindya LRSKSO ini karena saya berminat untuk terlibat dalam proyek strategis nasional atau PSN LRT Jakarta Phase 1B Velodrome Manggarai. Kemudian saya ingin mendapatkan pengalaman pada proyek infrastruktur berskala besar milik negara dan saya juga ingin berkontribusi mendukung pembangunan transportasi publik di Indonesia. Lalu, apa kaitannya dengan bidang studi saya? Yaitu yang pertama terdapat menerapkan kompetensi administrasi perkantoran secara nyata, kemudian mengembangkan kemampuan pengelolaan dokumen dan korespondensi proyek, dan yang ketiga memanfaatkan sistem informasi dalam kegiatan administrasi perkantoran. Nah, di sini terdapat profil instansi. Yang pertama yaitu asal-usul PT Waskita Nindya LRS KSO. Dari yang pertama, yaitu PT Jakarta Propertindo atau Jakpro sebagai pemilik proyek LRT Jakarta Phase 1B menunjuk kontraktor utama melalui proses tender. Nah, tender dimenangkan oleh kerjasama organisasi atau KSO atau Joint Organization yang terdiri dari PT Waskita Nindya Karya Persero, PT Nindya Karya Persero, dan PT Land Railway Systems. Kemudian terbentuklah PT Waskita Nindya LS KSO atau Kerjasama Organisasi yang nantinya dikenal dengan nama WNL KSO yang dibentuk untuk menggabungkan sumber daya, pengalaman, dan kompetensi masing-masing perusahaan dalam pelaksanaan proyek. Kemudian PT Waskita Karya Persero Tbk bertindak sebagai lead firm atau perusahaan induk atau pemimpin dari KSO yang mengkoordinasikan pelaksanaan proyek bersama anggota KSO lainnya. Kemudian di sini terdapat stakeholder yang terlibat dalam proyek LRT Jakarta Phase 1B. Yang pertama di sini ada Jakpro. Jakpro di sini terlibat sebagai owner project yang memiliki peran sebagai menerima dokumen, memberikan persetujuan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek. Kemudian di sini terdapat konsultan atau PMC atau Project Management Consultant yang terdiri dari lead konsultan itu sendiri yaitu Oriental Consultant Global atau OCG yang berbasis di Jepang yang kemudian tidak sendiri karena OCG Jepang ini menggandeng partner lokal yaitu ada PT Oriental Konsultan Indonesia, PT Jaya CM, PT Gardela Yasaguna yang dimana peran dari konsultan ini adalah melakukan pemeriksaan, review, koordinasi, dan pengendalian teknis maupun administrasi proyek sebelum diteruskan kepada owner yaitu Jakpro. Dan pihak yang ketiga yaitu terdapat
Waskita, Nindya, dan LRS yang berperan sebagai kontraktor utama yang tugasnya itu bertanggung jawab melaksanakan pembangunan proyek serta menyusun, mengelola, dan mendistribusikan dokumen proyek. Nah, kemudian sini terdapat gambaran umum proyek LRT Jakarta Phase 1B, yang mana proyek LRT Jakarta Fase 1B ini memiliki 5 stasiun. Maaf, di sini sebenarnya 6 stasiun, karena stasiun yang pertama, yaitu Velodrome, merupakan stasiun existing atau stasiun yang sudah ada sebelumnya di fase 1A. 5 stasiun berikutnya itu terdapat stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan yang terakhir ada stasiun Manggarai di proyek LRT Jakarta Phase 1B ini. Kemudian untuk panjang lintasan itu sendiri sekitar 6,4 kilometer dan termasuk proyek strategis nasional atau PSN yang mendukung mobilitas masyarakat perkotaan. Dan LRT Jakarta Phase 1B ini diperkirakan dan ditargetkan akan beroperasional pada bulan Agustus tahun 2026. Kemudian profil instansi yang kedua yaitu terdapat bidang usaha. Nah, yang pertama dari kontraktor PT Waskita Karya Persero Tbk itu bentuk perusahaannya BUMN, Persero terbuka, dan jenis usahanya adalah konstruksi, infrastruktur, investasi, dan properti. Kemudian kontraktor yang kedua yaitu PT Nindya Karya dengan bentuk perusahaan BUMN Persero dan jenis usahanya konstruksi, investasi, manufaktur, energi, dan properti. Kemudian kontraktor yang ketiga yaitu PT Land Railway Systems atau LRS yang bentuk perusahaannya merupakan anak perusahaan dari PT Land Industri Persero dengan jenis usaha EPC, sistem perkeretaapian, persinyalan, telekomunikasi, dan elektrifikasi. Secara keseluruhan, fokus bidang usaha kerja sama ketiga organisasi perusahaan tersebut mengerucut pada pembangunan infrastruktur perkeretaapian, investasi, konstruksi, dan layanan EPC pada proyek LRT Jakarta Phase 1B. Kemudian profil instansi yang ketiga yaitu lokasi. Nah, di sini terdapat lokasi pelaksanaan PKL dengan nama perusahaan PT Waskita Nindya LLS KSO yang beralamatkan di Jalan Pulau Mas Selatan nomor 6, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan jam kerja operasional mulai dari hari Senin sampai Jumat, pukul 9 pagi hingga 5 sore, waktu Indonesia Barat. Kemudian di sini terdapat visi misi. Karena dalam proyek LRT Phase 1B Jakarta Velodrome Manggarai ini, kontraktornya itu dipimpin atau leadernya adalah Waskita, maka visi misinya menggunakan acuan dari PT Waskita Karya Persero Tbk, yang mana visinya terdapat perusahaan terdepan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan dengan 6 misi, yaitu meningkatkan kompetensi SDA berlandaskan nilai inti perusahaan akhlak, menghadirkan produk dan jasa berkualitas dengan menggunakan teknologi terkini dan sistem terintegrasi, memperkuat pengelolaan keuangan, mengoptimalkan portofolio bisnis yang tepat dan terukur, memperluas jaringan bisnis internasional, dan memperhatikan kepedulian sosial dan keseimbangan lingkungan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Kemudian, di sini terdapat core value atau budaya dari perusahaan PT Waskita Karya, yaitu terdapat akhlak, di mana A-nya itu merupakan amanah, K-nya kompeten, H harmonis, L loyal, A adaptif, dan K kolaboratif. Kemudian di sini terdapat metode pelaksanaan. Dari yang pertama, waktu pelaksanaannya itu kalau periode saya itu startnya mulai tanggal 2 Februari 2026 dan diakhiri pada tanggal 5 Juni 2026. Dimulai pada hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian lokasi pelaksanaannya yaitu pada PT Waskita Nindya LRSKSO di Jalan Pulau Mas Selatan nomor 6, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan saya ditempatkan di Divisi Engineering Document Control. Lalu teknik pengumpulan datanya di sini saya melakukan dua, yaitu observasi dan dokumentasi.
Struktur organisasi yang digunakan pada proyek LRT Phase 1B ini mengacu pada PT Waskita Karya Persero Tbk sebagai lead firm Waskita Nindya LRS KSO. Kemudian penempatan dan posisi PKL, saya ditempatkan di posisi dokumen kontrol yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengendalian, distribusi, penyimpanan, monitoring, segala dokumen proyek agar informasi dapat terdokumentasi, terlacak, dan tersampaikan kepada pihak yang berkepentingan secara tepat. Kemudian tugas dan tanggung jawab saya sebagai dokumen kontrol di sini ada 6 yang utama. Yang pertama terdapat pengelolaan surat masuk dan keluar, monitoring korespondensi proyek, pengelolaan distribusi proyek, pengarsipan dokumen fisik dan digital, administrasi pengelolaan dokumen proyek, dan pengelolaan dokumen melalui sistem info. Kemudian sini terdapat proses atau alur kerja dokumen kontrol. Yang pertama itu saya menerima dokumen. Setelah saya menerima dokumen, dokumen tersebut akan saya verifikasi ulang dan mengurutkan dokumen berdasarkan nomor. Kemudian saya lanjut melakukan input transmittal surat keluar. Ya, lalu saya mengirimkan hard copy dokumen kepada konsultan dan owner project. Setelah itu saya menerima kopi dari transmittal surat keluar yang tadi, dan yang terakhir adalah saya mengupdate monitoring correspondence yang berupa tanggal keluar si surat tersebut. Lalu di sini terdapat hasil kontribusi saya selama PKL di PT Waskita Nindya LRS KSO. Yang pertama yaitu mendukung proses pengendalian dokumen. Yang kedua memastikan dokumen dari berbagai divisi terdokumentasi dan terdistribusi dengan baik kepada PMC atau konsultan dan kepada owner project atau Jakpro. Yang ketiga melakukan pencatatan dokumen pada transmittal surat keluar untuk menjaga ketertelusuran dokumen. Yang keempat, memperbarui spreadsheet monitoring correspondence sehingga status pengiriman dokumen dapat dipantau oleh PIC terkait. Yang kelima, membantu menjaga ketepatan administrasi dan kelancaran komunikasi antar pihak yang terlibat dalam proyek LRT Jakarta Phase 1B. Di sini terdapat kendala dan solusi. Untuk kendalanya itu ada 4, dan solusinya juga ada 4. Kendala yang pertama, sulitnya penelusuran dokumen fisik yang telah diarsipkan. Solusinya adalah untuk dilakukan penerapan tracking sheet arsip untuk mempercepat pencarian dokumen. Yang kedua, kendalanya adalah proses input nomor korespondensi yang masih dilakukan secara manual. Solusinya adalah dengan mengintegrasikan pencatatan korespondensi secara digital. Yang ketiga, dokumen belum memiliki nomor korespondensi saat akan dikirim. Solusinya adalah meningkatkan kepatuhan PIC dokumen terhadap prosedur administrasi dokumen. Yang keempat, kendalanya yaitu tingginya penggunaan dokumen fisik dalam proyek konstruksi. Solusinya adalah dengan mengoptimalisasikan penggunaan sistem informasi manajemen SIM dengan metode atau teknik ADMS dalam pengelolaan dokumen proyek. Lalu di sini terdapat rekomendasi pengembangan bagi program studi pendidikan administrasi perkantoran. Terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu pengembangan materi perkuliahan mungkin bisa lebih disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan administrasi perkantoran itu sendiri. Lalu ada pengembangan kompetensi digital menggunakan teknologi perkantoran, lalu pengembangan pembelajaran berbasis praktik dan simulasi kerja, pengembangan kerjasama dengan Dudi sebagai mitra PKL, dan pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja. Lalu, rekomendasi pengembangan untuk Dudi, yang pertama itu terdapat optimalisasi penggunaan ACC atau Sistem Informasi Manajemen dan IDMS. Kedua, ada pengembangan sistem tracking dokumen terintegrasi. Yang ketiga, terdapat peningkatan kepatuhan terhadap prosedur administrasi dokumen. Dan yang keempat, yaitu terdapat digitalisasi pencatatan dan monitoring korespondensi. Lalu kita sampai pada kesimpulan bahwa di balik setiap proyek yang berdiri megah, terdapat sistem administrasi yang menjaga informasi, dokumen, dan koordinasi tetap berjalan. Dari situlah saya belajar bahwa administrasi perkantoran adalah fondasi yang dibutuhkan di setiap industri.
Sekian pemaparan laporan praktik kerja lapangan saya pada PT Waskita Nindya LRSKSO Project LRT Jakarta Phase 1B Velodrome Manggarai sebagai posisi dokumen kontrol pada periode 2 Februari hingga 5 Juni 2026. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haus.